6. Adzan. A. Keluar dari masjid setelah adzan. B. Mendengar adzan tidak ke masjid. Dari Abu Al-Satesa, ia berkata, seorang laki-laki keluar dari masjid setelah dikumandangkan adzan untuk sholat asyar, maka Abu Hurairah berkata, adapun orang ini, sungguh ia telah mendurhakai Abul Qasim yakni Nabi Muhammad. Hadis riwayat Tirmidzi. Jika sedang dalam masjid dan adzan dikumandangkan, maka tetaplah berada di tempat hingga selesai sholat berjamaah, kecuali bila ada kebutuhan syar'i dan berencana segera kembali. Barang siapa mendengar muadzin, panggilan sholat, lalu tidak ada udzur, alasan, yang menghalanginya untuk mengikuti sholat berjamaah, namun dia tidak hadir. Mereka bertanya, apa udzurnya? Beliau menjawab, takut atau sakit, maka sholat yang ia lakukan tidak diterima. Hadis riwayat Abu Daud. Mendengar adzan menjadi tanda bahwa seseorang berada dalam jangkauan masjid, dan karenanya wajib baginya untuk menghadiri sholat berjamaah. Takut, misalnya ancaman bahaya, musuh, atau gangguan keamanan. Ibnu Abbas berkata kepada muadzin pada hari hujan lebat, jika kamu telah mengatakan, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah, janganlah kamu berkata, kemarilah sholat, tetapi katakanlah, syalatlah di rumah-rumah kalian. Orang-orang tampaknya tidak setuju dengan itu. Lalu Ibnu Abbas berkata, hal itu dilakukan oleh seseorang yang lebih baik dari aku. Jumat adalah kewajiban. Dan aku tidak ingin menyulitkan kalian dengan berjalan di lumpur dan becek. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Abbas menyebut bahwa Nabi Muhammad pernah melakukan hal yang sama, sehingga hal itu menjadi hujjah, dalil, yang kuat untuk membolehkan tidak menghadiri sholat Jumat jamaah karena udzur syar'i seperti hujan berat. 7. Kiblat. A. Cuet kiblat. B. Arah api. C. Tanpa sitroh. D. Tidak menolak yigil lewat. Apabila kamu berdiri menuju sholat, sempurnakanlah wudhu, lalu hadapkan wajahmu ke arah kiblat, kemudian bertakbirlah, ucapkan Allahu Akbar, lalu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Syarat sah sholat, harus menghadap ke arah Ka'bah di Makkah. Arah kiblat bisa diketahui dengan kompas, aplikasi ponsel, atau tanda di masjid. Jika seseorang salah kiblat karena tidak tahu, lalu baru tahu setelahnya, maka, jika dalam sholat, cukup berpaling ke arah yang benar dan sholat tetap sah. Jika selesai sholat, dan dia telah berusaha mencari arah yang benar, maka tetap sah menurut mayoritas ulama. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Kaum Majusi, Zoroastrian, dikenal menyembah api dan sholat menghadapnya. Menyerupai orang-orang yang menyembah selain Allah, termasuk dalam cara beribadah yang bertentangan dengan Islam, sangat dilarang. Sholat menghadap api bukan bagian dari sholat yang diajarkan Islam, melainkan termasuk kesirikan. Apabila salah seorang di antara kalian sholat, hendaklah dia sholat menghadap sutrah, penghalang, dan mendekatlah pada sutrah itu. Hadis riwayat Abu Daud. Sutrah adalah benda atau penghalang yang diletakkan di depan orang yang sholat sebagai batas atau pembatas antara dia dan orang yang lewat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan agar sholat menghadap sutrah dan mendekatinya supaya tidak terganggu oleh orang yang lewat. Ini termasuk adab dan tata cara sholat yang menjaga kehusyukan dan ketertiban saat ibadah. Sutrah bisa berupa apa saja, seperti kayu, kursi, tembok, atau benda lainnya yang bisa dijadikan pembatas. Jika salah seorang di antara kalian sholat menghadap sesuatu yang menjadi penghalang antara dia dengan orang-orang, kemudian ada seseorang yang ingin melewati di depan, antara dirinya dengan sutrah, maka hendaklah dia menolaknya. Jika orang itu enggan, tetap memaksa lewat, maka hendaklah dia melawannya, berusaha keras menghalanginya, karena sesungguhnya orang itu adalah setan.
Hadis riwayat Bukhari. Haram untuk lewat di antara orang dan sutrahnya. Disunahkan menghindar sejauh mungkin, sekitar 3 hasta, bila tak ada sutrah. 8. Tempat solat. A. Melangkahi pundak. B. Melewati orang solat. C. Dilewati perempuan. D. Tidak tahiyatul masjid dan langsung duduk. E. Memboking tempat duduk di dalam masjid. F. Cara duduk yang salah, ngobrol, siwakan dan tangan yang bermain di saat khutbah Jumat. G. Bergerombol menunggu solat. H. Solat sunnah di antara 2 tiang. Dari Jabir bin Abdullah, bahwa seorang pria masuk ke masjid pada hari Jumat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkhutbah. Pria itu lalu melewati orang-orang yang sudah duduk. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Duduklah, kamu telah menyakiti dan kamu terlambat datang." Hadis riwayat Ibnu Majah. Melangkahi atau melewati orang yang sudah duduk adalah menyakiti mereka secara fisik bahkan mengganggu kehusyukan dan ketertiban. Menyakiti orang beriman, baik dengan ucapan, perbuatan, atau sikap, bukanlah sifat orang beriman. Seandainya orang yang lewat di depan orang yang sedang sholat mengetahui apa dosa yang akan menimpanya, niscaya dia akan lebih baik diam berdiri selama 40 daripada melewati di depan orang yang sholat. Hadis riwayat Bukhari. Abu Anadar berkata, "Aku tidak tahu apakah yang dimaksud adalah 40 hari, atau 40 bulan, atau 40 tahun." Yang memutus solat adalah lewatnya keledai, wanita, dan anjing hitam. Hadis riwayat Tirmidzi. Jika seseorang sedang solat dan dilewati keledai, wanita, atau anjing hitam, maka syalatnya batal dan harus diulang. Namun, ada pengecualian dalam kondisi tertentu, khususnya di Masjidil Haram saat musim haji atau umrah, ketika situasi sangat padat dan sulit menghindari kerumunan. Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka janganlah dia langsung duduk sebelum sholat 2 rakaat. Hadis riwayat Bukhari. Jika seseorang lupa atau tidak tahu atau sengaja tidak melakukannya, syalatnya tetap sah, tidak berdosa, tapi keutamaan ibadah itu hilang. Khutbah Jumat sedang berlangsung, maka tetap disyariatkan sholat 2 rakaat yang ringan, pendek, berdasarkan hadis riwayat Muslim. Nabi melarang solat seperti mematuknya burung gagak dan berbaring seperti binatang buas, serta memboking tempat tertentu di masjid sebagaimana unta menetapkan tempatnya. Hadis riwayat Abu Daud. Kesalahan yang harus dihindari. Datang awal, taruh sajadah, lalu pergi lama, seolah-olah mengklaim tempat, ini tidak adil bagi jamaah lain. Memarahi atau melarang orang lain duduk di tempat yang biasa dia tempat, ini melanggar prinsip kesetaraan di masjid. Menganggap tempat tertentu adalah milik pribadi, bertentangan dengan semangat ukhuwah dan adab berjamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang duduk dengan posisi hibwah pada hari Jumat sementara imam sedang berkhutbah. Hadis riwayat Abu Daud. Al-hibwah adalah posisi duduk dengan lutut ditekuk ke atas, tangan atau kain memeluk kedua kaki seperti orang sedang merangkul lutut saat duduk. Ini adalah posisi duduk yang membuat orang mengantuk dan kurang sopan saat mendengarkan khutbah. Ibnu Umar melihat seorang lelaki bersandar pada tangan kirinya saat duduk dalam sholat, lalu beliau berkata, "Jangan duduk seperti ini, karena seperti inilah duduknya orang-orang yang diazab, orang Yahudi." Hadis riwayat Abu Daud. Duduk malas atau menyender, mirip duduk orang yang lelah atau terhina. Makruh duduk seperti ini dalam sholat maupun di majelis ilmu, karena tidak menunjukkan adab atau kehormatan, kecuali ada uzur, sakit, lelah, penuaan, dan lain-lain. Orang yang sholat dalam keadaan sakit boleh bersandar atau duduk sesuai kemampuannya, baik bersandar ke dinding, tongkat, atau lainnya,
asalkan tetap menghadap kiblat dan menjaga rukun solat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang berjual beli di masjid, serta melarang agar tidak diperdengarkan nyanyian dan puisi di masjid, dan juga melarang berkumpul atau berkerumun sebelum sholat Jumat. Hadis riwayat Abu Daud. Tahaluk berarti berkumpul atau berkerumun dalam suatu tempat, biasanya untuk ngobrol, rapat, atau hal lain yang bisa mengganggu ketertiban dan kehusyukan menjelang sholat Jumat. Kami dilarang untuk berdiri atau berjajar di antara tiang-tiang masjid pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kami diusir darinya dengan tegas. Hadis riwayat Ibnu Majah. Penjelasan kandungan hikmah. Menjaga agar ruang solat dan lalu lintas di masjid tetap lancar dan tidak terhambat. Menghindari tempat yang sempit atau tidak layak untuk berdiri agar jamaah lain bisa solat dengan nyaman. Menjaga kehusyukan dan ketertiban di masjid. 9. A. Berdiri di saat imam belum terlihat. B. Solat sunnah setelah qomat. C. Meninggalkan hidangan. D. Jalan cepat, berlari, menuju solat. Apabila ikamah telah dikumandangkan, maka janganlah kalian berdiri, berbaris, hingga kalian melihatku. Hadis riwayat Bukhari. Mereka menunggu sampai melihat Nabi keluar dan siap mengimami baru kemudian berdiri dan meluruskan syaf. Imam dan muadzin sebaiknya punya komunikasi yang jelas, misalnya dengan isyarat atau kesepakatan kapan ikamah dikumandangkan. Apabila solat telah diikamahkan, maka tidak ada solat lain kecuali solat fardu yang diwajibkan. Hadis riwayat Muslim. Saat ikamah dikumandangkan, itu berarti imam akan segera memulai solat, dan ikut berjamaah lebih utama daripada menyelesaikan solat sunnah. Solat sunnah wajib dibatalkan dan ikut jamaah, terutama jika takut tertinggal takbiratul ihram. Solat sunnah yang terlewat, seperti qabliyah subuh, bisa dilakukan setelah fardhu jika tidak sempat sebelumnya. Apabila solat telah diikamahkan dan makan malam telah dihidangkan, maka dahulukanlah makan malam. Hadis riwayat Bukhari. Jika hati masih terikat dengan makanan, lapar atau terganggu konsentrasi karena makanan, bukan alasan meninggalkan jamaah secara rutin, tapi untuk sekali waktu dalam kondisi nyata lapar. Apabila sholat telah diikamahkan, maka jangan kalian mendatanginya dengan berlari-lari, tetapi datanglah dengan berjalan tenang. Wajib atas kalian bersikap tenang. Apa yang kalian dapati dari sholat berjamaah, maka syalatlah, dan apa yang tertinggal, maka sempurnakanlah. Hadis riwayat Bukhari. Berlari bisa membuat napas terengah-engah, yang mengganggu kehusyukan. Jika kamu datang saat imam sedang ruku, maka ikut ruku. Setelah imam salam, kamu berdiri dan menyempurnakan rakaat yang tertinggal. 10. Masuk solat. A. Husu, bercampur ria. B. Mengucapkan niat. C. Takbir membungkuk. D. Takbir dan membaca tidak menggerakkan bibir. E. Hati yang lalai, lupa, tidak mengerti yang diucapkan dalam solat. F. Tidak menutup longgarnya barisan. G. Bersandar dinding. H. Mundur dari barisan depan. I. Sendirian di barisan belakang. J. Baris di depan imam. K. Tidak meluruskan barisan. L. Melihat ke atas, memejamkan mata, melihat melebihi tempat sujud kecuali keadaan bahaya. M. Malangkerik, berkacak pinggang. N. Banyak gerak. O. Menguap. P. Menoleh ketika solat. Q. Menahan berat, menunda menyantap hidangan. R. Meludah ke depan. S. Tidak memperhatikan gerakan imam. Perkara pertama yang akan diambil dari umat ini adalah kehusyukan,
sampai-sampai kamu tidak akan melihat seorang pun yang khusyuk di antara mereka. Hadis riwayat Al-Abarani dalam Al-Kabir. Tidak khusyuk dalam ibadah menjadi indikator awal kemunduran kualitas keagamaan suatu umat. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling ringan salatnya ketika bersama orang lain, namun beliau adalah orang yang paling lama saat solat untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Tabrani. Meringankan bacaan dan gerakan ketika menjadi imam agar tidak memberatkan makmum, karena di antara mereka ada anak kecil, orang sakit, pekerja yang ditunggu majikannya, atau orang tua yang lemah. Kesungguhan dalam ibadah pribadi. Namun saat salat sendiri, beliau memperpanjang bacaan dan rukuk, sujud sebagai bentuk bersyukur kepada Allah. Mengucapkan niat. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadapkanlah wajahmu ke arah kiblat, lalu bertakbirlah. Hadis riwayat Bukhari. Tak ada perintah atau contoh mengucapkan niat. Katakanlah, Muhammad, apakah kalian memberitahu Allah tentang agama kalian, padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Hujurat 16. Tidak ada dalil dari sunnah yang memerintahkan atau mencontohkan pengucapan niat. Sesungguhnya amal sudah dengan kendali niat. Melafalkan niat adalah bidah, karena tidak ada syariatnya. Takbir dan membaca dengan tidak menggerakkan bibir. Tidak disebut ucapan kecuali dengan menggerakkan lisan dan kedua bibir. Karena itulah tidak disebut bacaan, qiraah, kecuali dengan menggerakkannya. Jika tidak, maka itu hanya perenungan atau pemikiran. Maka dalam konteks ibadah seperti salat, harus ada pelafalan yang nyata, meskipun pelan. Janganlah kalian mendekati salat ketika kalian dalam keadaan mabuk, sampai kalian sadar, tahu, apa yang kalian ucapkan. Quran Surat An-Nisa 43. Salat bukan sekadar niat atau gerakan, tapi juga mencakup ucapan yang harus diucapkan secara sadar. Tidak cukup hanya dengan hati. Harus ada ucapan lisan yang dipahami dan dilakukan dalam keadaan sadar penuh. Berapa banyak orang yang sholat, yang mengucapkan dengan lisannya sesuatu yang tidak ada di hatinya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Aku tidak diperintahkan untuk membelah dada manusia dan membuka perut mereka." Hadis riwayat Bukhari. Banyak orang yang mengucapkan lafaz di dalam solat namun tanpa memahami atau menghayati maknanya. Setiap muslim hendaknya tidak hanya menggerakkan mulut dalam solat, tapi juga menghayati dan memahami maknanya. Tidak ada pahala bagi seseorang dari salatnya kecuali yang ia pahami secara sadar, sebagaimana firman Allah, dan dirikanlah salat untuk ingat aku. Quran Surat AH-14. Rapihkanlah barisan kalian, dekatkanlah antara satu dengan yang lain, dan luruskanlah leher-leher. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya aku melihat setan masuk melalui celah-celah barisan seperti anak-anak kambing kecil yang bergerak cepat dan gesit menembus celah-celah kecil. Hadis riwayat Abu Daud. Setan bisa dengan mudah menyelinap masuk lewat celah-celah kecil jika barisan sholat tidak rapat dan tidak lurus. Barang siapa menyambung barisan solat, maka Allah menyambungnya dengan rahmatnya, dan barang siapa memutus, membiarkan renggang, barisan, maka Allah memutuskannya, menghilangkan keberkahan dan memecahnya. Hadis riwayat An-Nasai. Menyambung barisan solat berarti mengisi dan rapatkan syaf agar tidak ada celah yang kosong. Siapa yang membiarkan celah, atau menghalangi barisan, maka Allah menghilangkan rahmat dan penjagaannya dari orang atau barisan tersebut. Dan salah seorang dari kami menempelkan bahunya dengan bahu temannya, dan kakinya dengan kaki temannya. Hadis riwayat Bukhari.
Para sahabat berusaha rapat dan tidak ada celah di antara mereka dalam barisan solat. Menempelkan bahu dengan bahu, artinya berdiri sangat dekat sehingga bahu mereka saling bersentuhan. Majulah dan ikuti aku, dan hendaklah orang-orang yang datang setelah kalian mengikuti kalian. Sesungguhnya tidak hentinya sekelompok orang yang mundur dari barisan awal hingga Allah menjauhkan mereka dari kebaikan atau pertolongan. Hadis riwayat Muslim, sampai Allah Ta'ala menjauhkan mereka dari rahmatnya, atau menjauhkan mereka dari karunia-Nya yang besar, pengangkatan derajat, ilmu, dan sejenisnya. Tidak hentinya sekelompok orang terus-menerus mundur dari syaf pertama, barisan terdepan, sampai akhirnya Allah menyingkirkan mereka ke dalam neraka. Hadis riwayat Abu Daud. Ini peringatan serius tentang pentingnya bersemangat dalam mengambil barisan awal dalam solat berjamaah, karena ada konsekuensi yang berat jika menunda atau mengabaikannya. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang lelaki solat sendirian di belakang barisan, lalu beliau memerintahkannya untuk mengulangi syalatnya. Hadis riwayat Abu Daud. Solat batal jika ada sebab batal solat seperti makan minum dengan sengaja, tertawa keras, berbicara dengan sengaja, banyak gerak, atau hal-hal lain yang membatalkan solat. Namun, posisi yang jauh dari barisan bisa mengurangi pahala, keberkahan, dan juga keluar dari kesempurnaan solat berjamaah. Tidak ada dalil yang mengatakan bahwa suara tangisan bayi atau anak kecil membatalkan solat orang yang sedang solat, terutama ibunya anak. Solat anak tidak batal hanya karena dipanggil oleh ibunya. Sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti, dijadikan pedoman. Hadis riwayat Bukhari. Imam tidak hanya memimpin secara fisik, tetapi juga menjadi panutan dalam tata cara dan gerakan solat. Makmum wajib mengikuti imam dalam solat berjamaah, baik dalam rukun maupun sunnah. Wahai hamba-hamba Allah, sesungguhnya kalian harus merapikan barisan kalian, atau Allah akan mengacaukan wajah-wajah kalian. Hadis riwayat Bukhari. Jaga kesatuan dan kerapihan syaf dalam solat berjamaah, karena jika diabaikan, Allah dapat menimpakan kehinaan berupa perubahan fisik atau sifat yang mempermalukan. Berdirilah tegak dan lurus, dan janganlah kalian berselisih, supaya hati kalian tidak menjadi terpecah. Hadis riwayat Muslim. Menjaga keseragaman dan kekompakan barisan solat bukan hanya soal tertib fisik, tetapi juga menjaga persatuan hati dan uhuwah di antara jamaah. Apakah salah seorang di antara kalian tidak takut? Atau tidakkah salah seorang di antara kalian takut apabila ia mengangkat kepalanya sebelum imam, dari ruku maupun sujud, bahwa Allah akan menjadikan kepalanya seperti kepala keledai, atau Allah akan menjadikan rupa wajahnya seperti rupa keledai? Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Makmum tidak boleh mendahului imam saat bangun dari ruku maupun sujud. Bahwa seseorang yang mengangkat kepalanya sebelum imam adalah seperti keledai yang bebal dan tidak mengerti sopan santun dalam solat berjamaah. Sesungguhnya sekelompok orang berhenti mengangkat pandangan mereka ke langit ketika berdoa dalam solat, atau pandangan mereka dicuri, hilang konsentrasinya, atau secara fisik menjadi buta. Hadis riwayat Muslim. Dalam solat, pandangan diarahkan ke tempat sujud untuk menjaga khusyuk. Pengecualian. Saat duduk tasyahud dan mengangkat jari telunjuk dalam doa, pandangan diarahkan ke jari telunjuk. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila duduk dalam tasyahud, beliau meletakkan telapak tangan kirinya di atas paha kirinya, dan menunjuk dengan jari telunjuk, dan pandangannya tidak melebihi arah isyaratnya, yaitu tetap melihat ke arah telunjuknya. Hadis riwayat Abu Daud. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seorang laki-laki sholat dalam keadaan muhtasyir. Hadis riwayat Muslim.
muhtasyir yang dilarang dalam solat. Pendapat terkuat, berkacak pinggang saat berdiri dalam solat. Pendapat lain, bersandar pada tongkat tanpa keperluan. Pendapat tambahan, memotong bacaan dengan hanya mengambil ayat akhir dari surat. Selanjutnya, N. Banyak gerak. O. Menguap. P. Menoleh ketika solat. Q. Menahan berat. Menunda menyantap hidangan. R. Meludah ke depan. S. Tidak memperhatikan gerakan imam.